Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat taufik hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat bermahkotakan salam marilah sama-sama kita sanjung-sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya ucapkan kepada kedua guru CGP kita yang berasal dari SD Negeri 5 Lusmawe dan kepada guru-guru semua yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini kedua CGP kita akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Pada kegiatan kali ini pula akan disampaikan dalam dua sesi, di mana sesi yang pertama akan disampaikan oleh guru kita bersama yaitu Ibu Fitriani SPDI MPD, dan sesi yang kedua akan dilakukan oleh Ibu Susi Estuti SPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita memulai pada sesi yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita bersama yaitu Ibu Fitriani SPDI MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu Desi atas waktu dan kesempatannya. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pemahaman dan pengalaman kami dalam menerapkan budaya positif. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang telah kami lakukan di sekolah dan di kelas selama ini. Nah, konsep inti dari budaya positif itu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keempat posisi kontrol guru, yang kelima keyakinan kelas, dan yang keenam segitiga restitusi. Ada 6 budaya positif yang akan kita sampaikan. Nah, untuk sesi yang pertama saya akan menyampaikan 4 budaya positif, sedangkan 3 laginya akan disampaikan pada sesi kedua yaitu oleh teman kita Ibu Susi. Nah, untuk yang pertama perubahan paradigma belajar. Nah, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga para peserta ini belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Itu ada 6 pilar profil pelajar Pancasila sebagaimana telah kita ketahui bersama. Yang pertama yaitu bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berkarakter, serta berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat kreatif, yang kelima berpikir kritis, dan yang keenam mandiri. Materi kita selanjutnya yaitu banyak orang sekarang ini yang miskonsepsi tentang teori kontrol, orang menginstruksikan bahwasanya guru itu mengontrol murid. Jadi apa yang dilakukan oleh murid itu selalu dikontrol oleh gurunya. Siswa tidak bisa bertindak dan berlaku sendiri. Selanjutnya ada ilusi bahwa semua muatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selama ini kita berpikir bahwasanya kalau
misalnya kita membuat anak bersalah, ketika dia melakukan kesalahan, akan menguatkan karakter dia, akan mengubah karakter dia. Padahal ilustrasi itu salah. Ketika kita mengatakan kepada anak kamu salah, anak itu akan merasa tergoncang jiwanya. Bisa-bisa bukan karakter yang terbentuk baik pada dirinya, bahkan akan sebaliknya. Kita membuat dia bersalah. Ketika dia melakukan kesalahan, maka dia akan menjadikan itu sebagai bumerang dari diri dia sendiri. Dan itu akan membuat dia bukan menjadi lebih baik, malah akan menjadi lebih buruk. Misalnya, ketika anak-anak tidak membuang sampah pada tempatnya, kita langsung memvonis dia bahwasanya kamu melakukan kesalahan dengan cara membuang sampah sembarangan. Mari kita perhatikan bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon, di mana realitasnya kebutuhan kita semua, sedangkan teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, kebutuhan kita sebenarnya itu berbeda-beda, sedangkan selama ini kita merespon stimulus tersebut bahwasanya kita mempunyai kebutuhan yang sama. Yang kedua, itu ada stimulus respon. Semua orang melihat hal yang sama, tapi sebenarnya teori kontrolnya bahwasanya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Bagaimana kita berpandangan terhadap satu orang siswa? Apakah pandangan saya dengan pandangan ibu itu sama? Pasti tentunya tidak sama. Nah, begitulah tentang teori kontrol. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita tidak bisa mengubah orang lain supaya orang lain itu berpendapat atau berpandangan sama seperti kita, karena semua orang punya pandangannya masing-masing. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang tidak bisa mengontrol kita, kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengubah anak didik kita, anak didik kita sendirilah yang bisa mengubah diri dia sendiri. Dan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Saat seseorang membujuk gagal, maka kita akan memaksa. Nah, sedangkan teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus memberikan pilihan kepada anak didik kita. Jangan kita memaksa sesuatu kepada anak didik kita. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Dan teori kontrolnya adalah model berpikir menang dan terus menang. Selanjutnya ada disiplin positif. Next. Kita lihat apa disiplin positifnya. Nah, disiplin positif di sini, ya, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Nah, disiplin positif itu apa? Disiplin itu banyak. Jadi ada disiplin positif dan ada disiplin yang negatif. Disiplin itu yang kita bicarakan di sini adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Jadi anak-anak itu dibudayakan untuk berbudaya positif tanpa perlu kita mengancam dia, tanpa perlu kita memberikan hadiah kepada anak tersebut. Jadi tidak perlu ancaman, tidak perlu memberi reward. Namun budaya positif itu tetap, disiplin positif itu tetap bisa berjalan pada diri siswa. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi peserta didik kita berperilaku positif itu karena memang kemauan diri dia. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena reward atau pemberian penghargaan. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama. Ya, nilai kebajikan ini adalah nilai yang universal. Jadi semua orang mengakui nilai kebajikan ini. Bukan hanya di daerah kita atau di tempat kita saja, tetapi ini berlaku secara universal. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa,
agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan di industri atau organisasi. Nah, ini adalah contoh dari beberapa instansi. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berpikir kritis. Dan bernalar kritis adalah pilar dari atau kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Sedangkan ada lagi kebajikan yang lain, yaitu Ibo Primary Peer Program atau PIP. Di sana ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, sampai dengan komitmen. Ada juga di sana ada life skill atau keterampilan hidup. Mereka juga punya kebajikan. Kebajikannya salah satu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Nah, ini semua kebajikan yang berlaku secara universal, dimanapun kebajikan ini berlakunya sama. Oke, selanjutnya itu ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia tersebut apabila telah terpenuhi, maka manusia cenderung tidak lagi berbuat hal yang negatif. Lalu, apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, manusia itu butuh bertahan hidup. Bagaimana butuh bertahan hidup di sini? Yaitu manusia membutuhkan makanan, manusia membutuhkan pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi apabila ini sudah terpenuhi untuk tahap kebutuhan hidup, maka dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, manusia tersebut tidak akan lagi melakukan hal-hal yang negatif. Kemudian manusia yang kedua membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Manusia semuanya pada umumnya membutuhkan rasa diterima, rasa terpeduli, berbagi, kemudian kerjasama, menjadi bagian dari kelompok lain. Itu adalah hal yang dibutuhkan oleh manusia. Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri, dan mereka juga tidak butuh untuk sendiri. Yang kedua, penguasaan. Nah, manusia perlu dihargai apa yang telah dilakukannya tersebut. Kemudian manusia juga ingin berkeinginan untuk diangkat. Jadi manusia itu dianggap ada, bukan adanya dia dengan tidak adanya dia sama saja. Kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Jadi semua manusia, termasuk juga peserta didik kita, ini butuh pengakuan tersebut, butuh diakui, butuh didengarkan, butuh dia untuk dihargai. Nah, itu kebutuhan yang ketiga. Yang keempat, kebebasan. Semua manusia pada umumnya butuh kebebasan. Namun kebebasan ini adalah kebebasan yang terstruktur, bukan kebebasan liar. Dalam kebebasan ini yang termasuk ke dalamnya yaitu ada mandiri, ada memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Sehingga anak-anak apabila telah remaja itu terlalu dikekang, dia tidak ingin, dia akan meronta, dia akan melawan. Termasuk juga anak kecil. Ketika anak kecil ingin memegang sesuatu kita larang, maka dia akan marah. Kenapa dia menuntut kebebasan tersebut? Nah, yang terakhir kebutuhan dasar manusia ada kesenangan. Kesenangan yang termasuk di sini yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Apabila kelima kebutuhan tersebut telah terpenuhi, maka manusia tidak akan lagi berbuat hal-hal yang negatif. Nah, coba di sini ada motivasi perilaku manusia. Kita perhatikan sama-sama. Di sini ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini pada gambar tulisan yang berwarna merah, ya. Nah, untuk motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mengeluarkan diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi itu ada 3, Bapak Ibu. Motivasi yang pertama itu motivasi ekstrinsik atau
menghindari hukuman, berarti dia masih belajar dari motivasi ekstrinsik, bukan dari motivasi intrinsik, bukan motivasi dalam diri dia. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, kalau bapak ibu melihat anak tersebut melakukan sesuatu, kemudian dia minta, "Bu, saya belum ada nilai, Bu, saya belum di konten," atau hal pengakuan lainnya, maka anak tersebut melakukan pembelajaran atau dia belajar itu bukan berdasarkan motivasi dalam diri dia. Dia masih motivasi ekstrinsik, atau dia masih mengharap pengakuan dari orang lain atau mengharapkan imbalan. Setelah dia melakukan sesuatu, "Bu, saya minta sesuatu," nah dia mengharap imbalan. Jadi itu masih motivasi ekstrinsik. Yang kita harapkan siswa itu memiliki motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Apabila anak-anak sudah melakukan sesuatu karena dia menghargai dirinya sendiri, karena dia percaya bahwasanya dia memang bisa. Nah, apabila seorang anak sudah memiliki motivasi tersebut, maka akan sangat mudah bagi guru dalam memberikan pembelajaran. Karena dia melakukan pembelajaran, memang dia sendiri mampu. Nah, mari kita lihat bagaimana perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang pertama di sini hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Itu salah satu dari hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah atau berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, nanti kita selanjutnya ini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, tadi telah saya jelaskan di atas bahwasanya guru itu mempunyai 5 kontrol. Di sini ada yang pertama, kontrol sebagai penghukum, ada kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, ada kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer. Lalu apa sih yang dimaksud dengan 5 posisi kontrol ini? Nah, untuk selanjutnya dalam menjelaskan posisi kontrol guru akan disampaikan oleh teman kita Ibu Susi Astuti. Kepada Ibu Astuti, waktu dan tempat kami silakan. Ya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih semangat Ibu? Wow, keren ya. Saya akan melanjutkan dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Apa aja Ibu? Posisi kontrol kita yaitu penghukum, rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itulah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Apa yang dimaksud dengan posisi kontrol penghukum? Contoh, sekarang kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, hormat pada bendera selama 1 jam itu termasuk ke penghukum. Habis itu, berapa kali ibu atau bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Di situ termasuk kemana? Pembuat rasa bersalah. Ya, kalau seperti itu kita sebagai guru mengatakan kepada anak. Yang selanjutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini ya. Oke, itu termasuk ke posisi kontrol apa? Teman. Ya, kalau seperti itu kita mengatakan kepada anak, berarti kita masuk ke dalam posisi kontrol kita sebagai teman kepada siswa. Selanjutnya, kita mengatakan kepada anak, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tak tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beri atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu termasuk ke posisi kontrol ke pemantau. Dan yang terakhir, manajer.
Seperti apa kita mengatakan kepada siswa? Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu masuk ke posisi kontrol ke manajer. Ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ayo posisi kontrol apakah aku? Ya kita pada saat ini ya. Nah kita pada saat ini saya ingin mengatakan posisi kontrol apakah aku jika ada kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuk ke posisi kontrol mana tadi? Merasa bersalah. Iya, merasa bersalah karena kita merasa kecewa kan, jadi merasa bersalah. Selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Nah, kamu tidak pernah melakukannya. Itu masuk ke mantau. Iya. Dan selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya, sebagai posisi kontrol kita ya, manajer kita menanyakan solusi kepada siswa apa, tindakan apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan dia. Selanjutnya, ayolah lakukan briefing. Bapak dan Ibu ayo. Apa? Iya, alhamdulillah. Ya. Jadi yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu penghukum. Nah, disitulah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Setelah itu, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Oke, ayo. Mengapa sekarang kita buat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Perbedaannya, ayo. Pembentukan keyakinan kelas bersifat asal berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu panjang-panjang. Keyakinan kelas yang kita buat. Setelah itu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Selanjutnya segitiga restitusi. Ya, jadi bukan sekarang kita apabila anak-anak melakukan kesalahan, ayolah mulai sekarang kita melakukan tindakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi mulai sekarang apabila murid melakukan kesalahan, marilah sama-sama kita melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Ya, apa-apa aja di bidang menstabilkan identitas? Ya, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat seperti misalnya kita mengatakan kepada anak, ini di tahap menstabilitas identitas ya Ibu. Jadi kita berkata kepada anak bisa dengan berbuat salah itu wajar. Ya, bisa anak membuat salah, berarti kita bisa mengatakan berbuat salah itu wajar. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Setelah itu, Ibu, Bapak juga pernah melakukan itu, iya kan? Kita sebagai guru juga pernah merasakan kita membuat kesalahan. Ya, Ibu, Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu atau Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, sekarang yang terakhir kita mengatakan kepada anak, kamu berhak merasakan begitu, iya kan? Dia marah nih, ya? Anak itu berhak merasakan salah itu. Kenapa dia bisa marah? Karena kita namanya juga manusia, tingkat emosi kita pasti ada ya Bu. Sekarang di tahap validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sepertinya kita mengatakannya kepada anak, yaitu kamu pasti punya alasan
alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Ya, misalnya seperti yang tadi siswa tidak memakai atribut. Ya kan, siswa itu pasti punya alasan. Nah, jadi kita menanyakan kepada anak seperti itu. Ataupun, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, setelah itu kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Seperti apa misalnya kamu patut bangga yang karena telah melindungi sesuatu penting buatmu. Dan selanjutnya kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu penting bagimu. Ya, misalnya, contohnya mainannya diambil, kita marah nggak? Anak-anak tuh otomatis cepat marah kalau kita guru ya, udah biasa gitu kan. Nah, jadi anak-anak yakin kita pasti cepat marah. Oke, selanjutnya di tahap menanyakan keyakinan. Ya, ini tahap terakhir. Tahap terakhir kita menanyakan keyakinan kepada anak, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik yang telah dijelaskan tadi pada Bu Fitri jelaskan. Jadi setelah anak melakukan kesalahan, kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah dilanggar, seperti apa keyakinan kelas kita. Misalnya atribut, kira-kira keyakinan kelas apa yang dia langgar? Nah, disiplin. Setelah itu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Ya, kita kan membawa keyakinan kelas apa-apa aja yang setelah kita sepakati. Selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Misalnya kita menanyakan kepada anak, ya nak, kamu misalnya tidak mengerjakan PR, berarti dia melanggar tanggung jawab. Jadi bisa kita menanya kepada anak, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya Bu, mungkin dia akan jawabnya, saya ingin jadi orang yang lebih bertanggung jawab. Itulah Bu paparan dari segitiga restitusi buat yang akan kita jalankan untuk sekolah kita sekarang ini. Ya, demikianlah saya ucapkan yang terakhir. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Ya kan, ingat posisi kontrol kita tadi ada berapa? Ada 5. Alhamdulillah ya, ibu-ibu kita masih konsentrasi. Ya, bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO? Manajer? Ya. Jadi kita sekarang adalah guru kita sebagai AMO atau manajer, yaitu yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, yaitu standar nasional menurut standar nasional pendidikan. Ya, demikianlah saya ucapkan paparan dari kami. Dua CDP kita telah memaparkan materi yang luar biasa. Kali ini kita langsung pada kegiatan yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kepada ibu-ibu semua yang ingin mengajukan pertanyaan boleh diajukan kepada Ibu Molly, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mauliza, ingin sedikit bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mauliza, ingin sedikit bertanya ya Bu, mengenai masalah di scroll ke atas mengenai 5 kebutuhan tadi. Ya, saya ingin bertanya sedikit di masalah 5 kebutuhan dasar manusia. Apabila seandainya murid-murid ini sudah memenuhi dia semua ini mengenai 5 kebutuhan dasar manusia ini, apakah Ibu kira-kira bisa terjaminkah anak-anak tersebut tidak melakukan hal-hal di luar ini, 5 kebutuhan dasar ini? Apakah bisa dijamin jika anak tersebut tidak melakukan hal-hal negatif lainnya? Menurut Ibu bagaimana? Ya, terima kasih. Baiklah, untuk kali ini mau ditampung dulu atau kita buka sesi yang kedua, pertanyaan yang kedua, tampung dulu. Baiklah, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kepada Ibu Nur Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Terima kasih kepada moderator. Izin bertanya Ibu mengenai 5 kontrol guru. Ya. Tadi kan sebutkan bahwa ada 5 kontrol guru itu. Yang pertama ada sebagai penghukum, kemudian ada sebagai teman, kemudian membuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Nah, di antara 5 posisi kontrol guru ini, manakah yang harus kita utamakan, yang harus benar-benar yang utama harus ada gitu? Apakah sebagai teman, ataukah sebagai pemantau, ataukah sebagai penghukum, atau sebagai manajer? Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada guru yang sudah bertanya. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada kedua guru kami untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Pada siapa dulu? Baiklah, kepada Ibu Fitriani. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali tadi ya, pertanyaan dari Ibu Mauliza ya. Ibu Mauliza bertanya, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah apabila 5 kebutuhan dasar ini telah terpenuhi, kemudian siswa tidak lagi berbuat hal negatif ya Bu Mulia? Ya, baik, saya coba menjelaskan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia, di mana apabila kebutuhan dasar ini telah terpenuhi, maka kecenderungan untuk berbuat jahat atau berbuat positif dan negatif itu cenderung akan menipis dan menghilang. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwasanya ini bisa 100% akan berubah, karena sebagaimana kita ketahui bahwa manusia itu membawa potensi yang tidak baik juga, di mana dalam Quran dijelaskan bahwa semua manusia itu dikaruniai keburukan dan kebaikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi semua manusia itu tetap memiliki keburukan dan akan berpotensi juga melakukan kebaikan. Namun di sini apabila dasar-dasar kebutuhan manusia itu terpenuhi, seperti misalnya makanan. Apabila anak sudah kenyang, maka dia akan bertingkah itu kan lebih kurang. Tapi anak-anak apabila lapar, itu dia akan untuk bertingkah atau membuat masalah itu lebih cenderung kuat. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia ini apabila telah terpenuhi, insya Allah hal-hal negatif itu akan menipis dan bisa jadi menghilang. Itu mungkin Bu Moli yang bisa saya jelaskan. Bagaimana Ibu? Iya, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2 akan ditanggapi oleh Ibu Susi. Ibu Susi silakan. Terima kasih. Jadi pertanyaan yang kedua dari Ibu Ella, yaitu 5 posisi kontrol guru ya. Seperti sudah kita ketahui, ada 5 posisi kontrol guru: penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Jadi di sini Ibu menanyakan di posisi manakah yang tepat buat kita sebagai guru, ya kan? Ya, seperti contoh tadi. Coba kita perhatikan tadi contoh dan di kasus yang telah kita paparkan tadi. Dari kalimat-kalimat yang ini, kira-kira kita ini pertama yang selama ini kita lakukan, kita ada di posisi yang mana ini pada anak-anak? Dan habis itu, iya, betul. Rata-rata kita daripada penghukum, ya kan? Hormat pada bendera. Itu misalnya kita memberikan anak-anak tulisan itu kan merasa tidak bersalah, itu juga ke penghukum. Seperti yang tahap pertama tadi kan ada penghukum, konsekuensi dan restitusi, ya, itu kan beda. Jadi kita rata-rata di penghukum. Jadi kalau perempuan merasa bersalah, berapa kali atau ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kira-kira baik nggak buat anak di posisi itu? Iya, berarti nggak cocok ya. Nah, setelah itu teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini ya sudah tidak apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu di posisi teman. Kira-kira bagus enggak? Lumayan ya. Tapi kita di sini guru
Iya. Dan selanjutnya pemantau di kalimatnya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Apa yang dia langgar tadi tidak mematuhi atribut, ya kan? Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu boleh atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Di situ pemantau. Jadi di situ pendapat kita juga yang kita tanyakan kepada guru, kepada murid, ya kan? Pendapat kita juga yang harus dia lakukan. Tapi coba kita lihat di posisi kontrol manager. Jadi seperti ini kita tanyakan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu, ya? Dari kasus-kasus dari kasus tadi, dari kalimat memang coba Ibu Amir sampaikan sendiri di posisi kontrol mana kita sebaiknya? Iya, pintar. Tepuk tangan lagi buat benar. Iya, betul. Jadi kita pada saat ini harus pada di posisi manajer. Kita menanyakan lagi kepada anak, apakah kamu tahu kesalahanmu? Biar dia sadari sendiri. Apa dia merasa bersalah? Apakah tidak? Setelah itu kita tanya lagi, kira-kira bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan dia itu tidak dengan seperti pemantau, ya kan? Nanti balik ke atribut ke koperasi, ya. Hukum berdiri bendera 1 jam. Jadi alhamdulillah berarti ibu-ibu SD5 memang ibu-ibu SD5 guru yang hebat. Ya, terima kasih. Demikian saya. Saya balikkan lagi kepada moderator. Dua pemateri kita yang telah menjabarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh guru-guru kita bersama. Untuk selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya, sudah ya. Baiklah, karena tidak ada lagi yang bertanya, maka kita padai kegiatan kita pada hari ini. Kita ucapkan bersama alhamdulillah, kita ucapkan juga terima kasih banyak kepada guru-guru kita yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator mengundurkan diri. Maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak. Saya ucapkan hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak ibu, kita hari ini akan membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini yang buat anak ibu semua. Jadi dari kalian untuk kalian, kalian yang membuat, kalian yang melaksanakan. Kita sama-sama di sini melaksanakan. Bukan dari ibu. Jadi kalian yang maunya kalian kelas kita ini bagaimana? Maunya kalian kelas ini mau kita bawa kemana? Jadi kelas tersebut, kesepakatan tersebut semuanya dari kalian. Kalian yang membuat dan kalian juga yang menjalankan. Paham? Paham. Oke. Ibu ada pegang post-it, nanti akan ibu bagikan kepada kalian. Kalian tulis di sini bagaimana keadaan kelas yang kalian mau. Kesepakatan kelas yang mau kalian jalankan bagaimana? Paham? Tuliskan masing-masing yang kalian inginkan. Tulisnya jangan di sini, di atas ini tulisnya ya. Ayo silahkan ditulis. Bagaimana kelas yang kalian mau?
KIK.